Saudara, kita mau lanjut membahas tentang Coram Deo. Nah, ada kuasa dalam Coram Deo untuk mengubah hidup kita, saudara. Karena itu, kalau kita terus-menerus praktek Coram Deo, ya, kita pasti akan mengalami perubahan. Nah, karena itu, saudara, kita harus bahas dulu lebih dalam lagi, kita mengingat apa itu Coram Deo, karena banyak orang belum menangkap, saudara. Nah, di dalam kitab Kolose, ingat saudara, Paulus membahas tentang pemuritan. Ya, di dalam Kolose 1 itu adalah peranan seorang pemurid. Ya, dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati, tiap-tiap orang kami ajar dengan segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Nah, itu peranan pemurid. Lalu ya Kolose pasal 2 itu adalah peranan seorang murid. Seorang murid melakukan 3B, ya. Saya nggak usah ulangi lagi. Ya, kita harus praktek tiap hari, ya, berjalan bersama Kristus, belajar dari Kristus, dan berubah serupa Kristus. Nah, bagaimana kita, saudaraku, bisa mempraktekkan 3B? Maka Paulus ya memberikan kita kuncinya adalah pasal 3 ayat 1 sampai ayat 4. Nah, kita lihat ayat 1 sampai ayat 3 saja. Karena itu apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Jadi saudara, kalau kita mau praktek 3B, kata Paulus, kuncinya adalah ya kita mesti tahu dulu Kristus ada di mana. Kalau zamannya dulu Kristus ada, saudara, Kristus itu waktu bersama dengan para murid, dia ada di alam nyata. Di alam nyata, saudara. Nah, tapi sekarang, saudara, Kristus tidak ada lagi di alam nyata. Jadi, kita harus tahu kalau gitu Kristus ada di mana. Nah, ini nih banyak orang kenapa nggak bisa berjalan bersama Kristus, karena mereka nggak tahu Kristus ada di mana. Mereka bingung. Kalau dulu kan enak, bisa dipegang, bisa dijamah, ya. Nah, saudara, sekarang Kristus ada di mana? Nah, menurut ayat ini, saudara, Kristus adanya di atas, di mana dia duduk di sebelah kanan Allah. Nah, inilah tempat kediamannya Kristus. Ya, Kristus itu ada di atas. Nah, tolong perhatikan ya, ini benar-benar. Ketika kita baca kata di atas, langsung nggak nyambung. Oh, Kristus adanya jauh di sana, 3.000 kilometer di atas kepala saya. Bukan itu artinya di atas. Ya, di atas itu artinya dia ada di dalam alam roh. Nah, alam roh, saudara. Nah, alam roh itu di mana? Ada di dalam hati saudara. Jadi Kristus adanya di alam roh, di hati saudara. Kristus tidak ada jauh nun di sana, saudara. Enggak. Dia ada dalam hati saudara, tapi di alam roh. Makanya kalau saudara enggak connect dalam alam roh, saudara nggak bisa bersekutu dengan Kristus. Saudara nggak bisa berjalan bersama Kristus. Jadi untuk berjalan bersama Kristus, kita harus connect ke alam roh, itu maksudnya. Ya, nangkep ya. Jadi jangan ini langsung kalau di atas, kesan kita dia jauh sekali. Enggak. Dia ada di dalam kita. Nah itu. Jadi saudara mesti cari perkara yang di atas, itu maksudnya. Kedua, pikirkanlah hal-hal yang di atas. Nah, setelah saudara ada di alam roh, nah, saudara bersekutulah dengan realitas-realitas yang ada di alam roh. Bukan yang di bumi. Nah, kita sering, saudara, apa-apa lihatnya yang di bumi terus. Kita mesti apa, saudaraku? Memandang hal-hal yang ada di atas.
Ya, itu maksudnya set your mind. Jadi pikir di sini ya juga bukan hanya sekedar saudara ya mikir aja, tapi ini juga arahkan pikiranmu kepada hal-hal yang di atas. Nah, kenapa katanya? Sebab kamu telah mati, ya. Sebab kamu udah mati dan hidup kamu sekarang, ya, hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Hidup kamu beda sekali sekarang ini. Kamu harus tahu itu, kata Paulus. Jadi, mari kita lihat, saudara. Kalau begitu, bagaimana kita berkoram Deo? Next, ya. Bagaimana kita berkoram Deo? Ya. Nah, caranya pertama, menyadari hadirat Allah. Itulah artinya cari perkara yang di atas. Sadari hadirat Allah. Ya, sadari hadirat Allah yang ada di alam roh, yang ada di surga, itu sama aja istilahnya. Yang ada di atas, ya, yang ada di alam roh, dimensi yang lebih tinggi, saudara. Ya, Tuhan adanya di situ. Jadi saudara mesti connect dengan alam roh ini, saudara. Connect dengan hadirat Allah. Ya, itu yang pertama. Nah, nggak cukup sampai di situ. Renungkan bahwa hidup kita sudah mati. Hidup saudara beda, udah mati saudara terhadap hidup yang lama. Dan hidup kita adalah hidup yang baru seperti Kristus. Nah, kita harus tahu saudara hidup kita yang sekarang itu seperti apa. Jadi saudara mesti renungkan dulu bahwa saudara, saya sudah mati ya. Saya sudah mati terhadap hidup yang lama. Dan hidup saya yang sekarang, hidup yang baru. Ya, hidup seperti Kristus. Hidup seperti Kristus itu hidup yang bagaimana, saudara? Wow, hidup yang beda dengan hidup yang biasa-biasa aja. Beda dengan ya orang yang belum lahir baru. Orang belum lahir baru cuman punya saudaraku namanya ya bios. Dia hidup alamiah aja. Kita juga punya bios kalau kita udah lahir baru. Cuman bedanya kita punya Zoe. Nah, Zoe itu hidupnya Kristus sendiri. Ya, hidup Kristus sendiri yang mau bermanifestasi di dalam saudara. Nah, hidup ini disebut Zoe. Hidup yang berkelimpahan. Hidup yang kudus seperti hidupnya kudus, hidupnya Kristus. Hidup yang saudaraku penuh kasih seperti hidupnya Kristus. Hidup yang benar seperti hidup Kristus. Nah, hidup ini siap bermanifestasi, saudara, ya. Kalau kita tahu saudara ini, ya, kita harus terus renungkan, wow, hidup saya beda ya. Seperti hidup yang di dunia ini beda, ya. Hidup saya ya boleh dibilang saudara, bukan aku lagi yang hidup, seperti Paulus bilang, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, sebab kalau saudara baca ayat 4, saya tidak masukkan ke sini, dia bilang sebab, ya, dia bilang hidup kita ini saudara, ya, ayat yang keempat dibilang sebab, ya, hidup kita, saudaraku, adalah dikatakan pasal yang ketiga, ya. Apabila Kristus yang adalah hidup kita, ya, Kristus itu hidupnya kita. Ya, jadi hidup kita bukan kita lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Nah, berarti saudara, kalau hidup kita adalah Kristus yang hidup dalam kita, maka kita harus tiap hari, saudaraku, ya, istilahnya tukeran. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Tukar, ya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Nah, berarti tiap hari, saudara, kita harus
connect sama Kristus, dialog sama Kristus terus-terusan, ya, terus-terusan. Jadi hidup kita dari pagi, saudara, kita mesti selamat pagi Tuhan Yesus, ya. Tuhan, apa yang kau ingin aku lakukan hari ini Tuhan? Ya, karena hidupku bukan aku lagi, Kristus yang hidup di dalam aku. Ya kan? Jadi kita tiap hari, saudara, mesti ada dialog dengan Tuhan. Itu maksudnya ayat ini, saudara. Jadi kita tiap hari dialog Tuhan. Ya, hidupku, ya, selamat pagi Tuhan. Hari ini pagi Tuhan, aku mau sikat gigi dulu ya Tuhan ya. Nah, waktu sikat gigi itu, saudara dialog dengan Tuhan. Tuhan, hidupku kan bukan aku lagi ya, Engkau yang hidup di dalam aku. Wow, berarti Tuhan yang Kau mengajar aku gimana aku sikat gigi pagi ini. Ya, kemudian nanti saudara, ya, saudara makan pagi. Saudara sering nggak makan pagi dialog dengan Tuhan? Ya kan, Tuhan, ya, pagi ini Tuhan, aku makan pagi Tuhan. Tuhan, gimana ya caranya supaya aku makan pagi, ya Tuhan, aku tidak makan untuk hidup, ya, tidak hidup untuk makan tapi makan untuk hidup. Tuhan, tolong aku Tuhan, ya, kita berseru kepada nama Tuhan, ya, setiap melakukan apapun saudara, ya, kita, ya, saudara melakukannya dalam nama Tuhan Yesus. Itu maksudnya ini, ya, lakukan apapun dalam nama Tuhan Yesus. Berseru, dia adalah Tuhan, dia pemilik hidup kita, saudara. Dia adalah Yesus, saudaraku, ya. Yesus adalah Yahweh yang menyelamatkan. Kalau kita berseru kepada nama Tuhan, maka kita, saudaraku, akan apa, saudara? Ya, kita akan diselamatkan. Ya, kita akan memperoleh kekuatan, keselamatan. Ya, jadi tiap hari, saudara, kita harus berdialog dengan Tuhan. Nah, itu maksudnya ayat ini, saudara. Nah, sekarang kalau kita lakukan itu terus-terusan, ya, kita renungkan bahwa kita sudah mati, dan bahwa saudara hidup kita yang baru adalah seperti, ya, hidup seperti Kristus, ya, di mana Kristus yang hidup di dalam kita. Maka next kita lihat saudara. Nah, apa akibatnya melalui Coram Deo? Ya, kalau kita terus-terusan praktek Kolose pasal 3 ayat 1 sampai ayat 4, maka ini impact-nya saudara. Nah, makanya Kolose 3 ayat 5 sampai ayat 11 ya menjelaskan saudara akibat dari kita hidup Coram Deo, ya, kalau kita terus-terusan hidup Coram Deo, kita dapat mematikan respon otomatis yang berdosa dalam tubuh kita, saudara, yaitu dalam manusia lama kita. Ya, itulah yang kita bisa alami. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam ini. Yang kedua, kita dapat hidup maksimal sebagai manusia baru. Itu Kolose pasal 3, 12 sampai pasal 4 ayat 6. Ya. Baru kita bisa, ya, hidup memanifestasikan hidup baru kita itu, Saudara. Ya, nah ini sama seperti 2 Korintus pasal 4. Ya, di mana saudara kalau kita terus-menerus mati, saudara, ya, kita mati terhadap kedagingan, maka ayat yang kedua, poin yang kedua akan terjadi hidup Kristus yang luar biasa itu bermanifestasi dalam diri kita. Ya, nah ini prinsipnya sama dengan 2 Korintus 4. Ya, makanya kita terus-menerus, ya, dibawa kepada kematian supaya kita mati terhadap ego, supaya kita mati terhadap kedagingan. Kalau kita mati terhadap kedagingan, ya, maka poin kedua akan muncul hidup Kristus mulai menjadi nyata dalam diri kita.
makin nyata, makin nyata, makin nyata, saudara. Nah, ini penting sekali, saudara, kita praktekkan terus. Nah, sekarang karena waktu juga, saya hanya akan membahas poin satu. Ya, poin satu. Kita dapat mematikan respon otomatis yang berdosa dalam tubuh kita. Nah, sekarang kita lihat ayatnya. Ya, Kolose 3 ayat 5. Sekarang kita baca ayat 5 aja. Nah, dibilang begini, karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Nah, perhatikan saudara, Paulus ayat 7 bilang, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Ya, jadi ini dahulu di sini kapan, saudara? Sebelum lahir baru. Sebelum lahir baru, saudara. Ya, perhatikan, ya, kita itu melakukan hal-hal ini. Kata melakukan, saudara, itu adalah bergaya hidup. Melakukannya sebagai gaya hidup. Jadi orang yang belum lahir baru, saudara, dia itu bergaya hidup dosa. Dia nggak bisa lepas dari dosa, karena tabiat dia, dosa udah masuk ke dalam tabiatnya. Ya, karena tabiat, makanya dia lakukan itu sebagai gaya hidup. Ketika kamu hidup di dalamnya. Nah, kalau kita belum lahir baru, kita hidup di dalam dosa, saudara. Ya, kita hidup di dalam kebiasaan-kebiasaan yang berdosa ini. Ya, udah jadi gaya hidup. Kita nggak bisa lepas dari itu. Puji Tuhan. Sekarang beda. Karena kita sudah mati bersama Kristus, saudara. Sudah dikubur bersama Kristus. Dan sudah bangkit bersama Kristus. Jadi kita bisa lepas dari hal-hal ini. Bisa. Namun, saudara harus tahu dulu, ya, kenapa hal-hal ini masih bisa mempengaruhi diri kita. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Artinya apa, saudara? Artinya 5 hal ini, ya, itu masih bisa dilakukan oleh orang yang sudah lahir baru. Bisa. Tapi bukan sebagai gaya hidup. Sebagai respon otomatis manusia lama kita. Nah, saya jelaskan supaya kita nangkep, saudara. Ya, jadi ayat ini sebenarnya ada kata tubuh. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Nah, matikanlah di dalam dirimu. Tapi sebenarnya bukan sekedar dirimu, lebih tajam lagi dalam bahasa aslinya, saudara. Nah, saya udah cek, lihat. Salah satunya, makanya terjemahan AMD, Alkitab Mudah Dibaca, dia bilang begini, jadi, singkirkanlah hal-hal jahat yang kamu gunakan dengan tubuhmu. Ya, dengan tubuhmu. Jadi ada kata tubuh di sini, saudara. Nah, jadi gini, saudara. Waktu saudara lahir baru, ya, maka yang pertama-tama diperbaharui apa, saudara? Roh kita. Roh kita langsung menjadi apa, saudara? Roh yang taat. Ya, Alkitab bilang taat. Roh berkehendak, tapi daging lemah. Jadi gini, saudara, roh kita langsung jadi roh yang tanda kutip utuh, sempurna. Ya, tapi saudara, nah kita punya apa, saudara? Mental belum. Pikiran kita belum berubah 100%, ya. Perasaan kita belum, kehendak kita belum, ya. Hati nurani kita juga masih proses, saudara, ya. Nah, tapi yang tidak berubah, saudara, ya, yang masih lama adalah tubuh kita.
Tubuh kita masih lama, saudara, masih yang lama. Nah, tubuh kita karena masih yang lama, nanti waktu tubuh kebangkitan, ya tubuh kita nggak bisa lagi dikuasai oleh 5 hal ini, saudara. Tapi tubuh kita yang lama masih bisa, ya, dikuasai dalam pengertian, saudara, bukan bukan hidup dalam gaya hidup ini, enggak, tapi respon otomatis. Nah, saya jelaskan gini, saudara. Dulu, saudara, kan tubuh kita ini kan terkoneksi dengan kepala kita yang lama, namanya Adam, ya. Nah, kita dulu tubuhnya Adam, saudara. Itu yang disebut ciptaan yang lama, ya. Itu yang disebut manusia lama kita, ya. Kita dulu manusia lamanya, saudara. Kita tubuhnya Adam. Jadi kita mewarisi dosa dari Adam. Nah, karena kita mewarisi dosa dari Adam, maka Adam, ya, kepala kita yang lama sudah melatih tubuh kita, dan tubuh kita sudah, saudaraku, melakukan 5 hal ini sebagai apa, saudaraku, ya, tadinya sebagai gaya hidup, ya. Nah, saya kasih contoh, saudara. Kalau tubuh kita, saudara, tubuh kita itu bisa dilatih, ya, sampai dia memiliki gaya hidup, saudara, ya, sampai dia memiliki apa, saudara, kebiasaan, ya, atau respon otomatis. Contoh, saudara, ya, bagaimana saudara belajar naik sepeda? Coba, pertama saudara mesti punya skill dulu. Bagaimana, ya, pengetahuan tentang bagaimana naik sepeda. Nah, setelah pengetahuan itu ada, yang kedua saudara mesti praktek berulang-ulang. Nah, waktu saudara praktek berulang-ulang, tubuh saudara nanti otomatis bisa naik sepeda. Betul nggak? Waktu pertama saudara naik sepeda kan, pikirannya mesti konsentrasi. Gimana caranya supaya nggak jatuh? Gimana caranya supaya saudara bisa jalan terus? Gimana supaya ke kiri, ke kanan? Nah, itu namanya, saudaraku, waktu tahap awal. Tapi kemudian setelah saudara praktek terus, tubuh saudara otomatis bisa naik sepeda. Nah, sejak itu nggak usah mikir lagi, nggak usah. Ya, sambil bersiul bisa naik sepeda. Ya, ada orang sambil pacaran bisa naik sepeda. Nggak usah mikir, tubuh kita udah punya respon otomatis. Nah, demikianlah, saudara. Dulu, ya, tubuh kita udah punya respon otomatis melakukan 5 hal ini. Udah jadi respon otomatis, saudara. Ya, nggak usah lagi dipikir, dia otomatis melakukan 5 hal ini. Nah, itulah dulu kita. Itu dulu. Siapa kepala kita dulu? Adam. Nah, sekarang, saudara, beda. Sekarang kita udah lahir baru. Nah, orang lahir baru itu artinya apa? Dipotong kepalanya. Dia tidak lagi berhubungan dengan Adam. Kita dipotong kepala kita yang lama, saudara, dibuang dari kita. Lalu tubuh kita yang masih tubuh yang lama ini dicangkokkan ke dalam Kristus. Nah, yang sebelah kanan. Kita jadi apa? Jadi anggota tubuhnya Kristus. Itulah manusia baru. Maka kita sekarang udah ada di dalam manusia baru. Ya. Tapi saya mau tanya, walaupun kita udah putus hubungan dengan Adam, tapi karena tubuh kita tubuh yang lama, masih ada nggak respon otomatis? Masih ada. Nah, saya suka kasih ilustrasi ini, ayam. Teman saya pernah potong ayam, saudara. Tapi cara dia potong ayam pakai samurai, bukan disembeli. Ayamnya lari, saudara, itu dikejar sama dia, cepret, putus palanya, saudara. Nah, saya mau tanya, saudara, ayam ini udah mati apa belum? Udah mati atau belum? Matilah, saudara. Ya, dokter bilang, ilmu pengetahuan bilang kalau oksigen nggak masuk, ya, 10 menit aja ke otak,
saudara dideklarasi mati. Apalagi ini udah putus, matilah, ayam ini udah mati. Ya kan? Tapi saya mau tanya, tubuhnya masih bergerak nggak? Masih geleper-geleper. Oh, geleper-geleper. Kok masih bisa bergerak? Udah nggak ada kepala. Ya, nah, karena di dalam tubuh, saudara, ada respon otomatis. Demikian juga kita. Waktu kita manusia lama, saudara, kita connect sama Adam. Tubuh kita udah dilatih sampai kita bisa lakukan 5 hal ini, saudara. Sebagai apa? Waktu itu sebagai gaya hidup. Ya, nah sekarang kita udah mati. Ya, kita udah mati, saudara. Nah, karena kita udah mati, putus hubungan sama Adam. Jadi kita kayak ayam tanpa kepala, saudara. Kita sama, ya. Kita tanpa Adam, nggak ada hubungan lagi sama Adam. Tapi tubuhnya masih bisa nggak melakukan 5 hal ini? Bisa sebagai respon otomatis. Nah, sekarang saya mau tanya, saudara. 5 hal ini bisa nggak dihentikan? Sama kayak ayam tadi, saudara. Bisa nggak tindakan respon otomatis itu berhenti? Bisa. Pegang aja ayam itu, saudara. Dipegang, ya, ditahan terus, nanti dia berhenti, saudara. Nah, sama, saudara. Dalam diri kita, saudara. Kita bisa mematikan 5 hal ini, saudara. Kenapa? Karena kita sudah mati. Makanya ayat 5 dimulai dengan karena itu. Nah, itu apa? Ayat 3, karena kamu sudah mati. Ya, karena kamu sudah mati, sekarang kamu bisa mematikan, hentikan respon-respon otomatis ini. Saudara bisa hentikan. 5 ini bisa karena saudara udah lahir baru. Kecuali saudara belum lahir baru. Kalau saudara belum lahir baru, nggak bisa hentikan 5 hal ini. Nah, makanya ayat 5 dimulai dengan karena itu, ya. Jadi matikanlah dalam dirimu. Ya, jadi kita mesti apa, saudara? Ya, perhatikan ayat 3 dulu. Makanya kita mesti koram deo tiap hari melihat, saya ternyata udah mati ya. Nah, karena berdasarkan itulah kita bisa mematikan 5 hal ini. Nah, next kita lihat lebih lanjut lagi, saudara. Jadi berikutnya, ya, saya mau bacakan ya terjemahan TSI, bagus sekali, saudara. Ya, jadi gimana caranya mematikan respon otomatis yang berdosa dalam tubuh kita? Ya, ingat tadi apa? Mulai dengan koram deo dulu. Ya, kita apa, saudaraku, sadar akan hadirat Allah. Ya, di hadirat Allah itu kita mulai connect dengan Tuhan. Ya, kemudian apa, saudara? Renungkan, saya udah mati ya, hidup saya yang lama sudah mati. 2, hidup saya sekarang yang baru beda. Ya, hidup saya adalah Kristus hidup di dalam saya. Ya, wow, sekarang Kristus yang hidup dalam saya. Maka kita mulai dialog sama Tuhan. Ya, kita mulai dialog sama Dia. Dan kemudian, saudara, ini katanya, saudara, ayat 5 ini. Karena itu, nah ini dia. Karena apa? Karena ayat 3, karena kamu sudah mati itu, yakinkanlah dirimu masing-masing dengan kesadaran ini. Setiap anggota tubuhku sudah mati terhadap bermacam-macam keinginan duniawi. Seperti keinginan untuk berzina, segala macam dosa percabulan, hawa nafsu, keinginan untuk melakukan kejahatan, dan keserakahan. Nah, saudara-saudara, perhatikan. Jadi cara kita, saudara, mematikan 5 hal ini, ya, pertama-tama kita harus yakin dulu dengan kesadaran ini, ya, bahwa setiap anggota tubuhku, nah ini dia, walaupun tubuh saudara belum tubuh kebangkitan, tapi udah ditebus, ya, bahwa setiap anggota tubuhku sudah mati, bukan akan mati, bukan mati pelan-pelan, sudah mati terhadap bermacam-macam keinginan duniawi. Jadi
saudara mesti lihat ini, yakinkan dirimu. Ya, nah itulah yang disebut pikirkan perkara-perkara yang di atas. Kan saya udah mati ya. Nah, kalau saya udah mati, ya, masa hidupku ya nggak bisa mengalahkan dosa, kan udah mati. Ku telah mati dan tinggalkan. Jadi itu dasarnya baru kita bisa mematikan 5 hal ini. Ya kayak ayam tadi. Karena kita tahu ayam ini udah putus palanya, kita bisa pegang dia dan bilang berhenti, berhenti. Ayo, respon otomatis berhenti. Kamu tidak boleh lagi berkuasa. Berhenti sekarang karena kamu sudah mati, ayam. Gitu, saudara. Ya, jadi, nah sekarang kita mau lihat praktikalnya, saudara. Bagaimana kita mematikan respon otomatis yang berdosa dalam tubuh kita. Next, ya. Sekarang praktikalnya. Nah, saya mau cerita dulu apa 5, ya, saudara, 5 keinginan daging ini, saudara. Ya, keinginan daging. Paulus menyebutnya sebagai ya keinginan daging atau perbuatan-perbuatan daging. Ya, atau ini bisa disebut 3 ta. Ini bisa disebut tahta, harta, dan wanita. Ya, ini bisa disebut 3 keinginan, keinginan daging, keinginan mata, dan hidup dengan angkuh, keangkuhan hidup ya. Tapi kita nggak usah terlalu ke sana. Nah, kita bahas masing-masing aja. Apa 5 ya, 5 keinginan daging ini, saudara. Ya, atau saudara mau sebut 5 dosa ya. Nah, pertama saudaraku adalah percabulan. Percabulan itu porneia. Ya, porneia itu apa, saudara? Adalah semua jenis dosa seksual itu dikategorikan dalam percabulan. Jadi pelacuran, ya, selingkuh, perzinahan, homoseks, lesbian, ya, seks yang tidak wajar, misalnya, ya, saudara, seks dengan binatang, ya, itu seks yang tidak wajar. Pornografi, nah ini termasuk onani, termasuk di dalamnya, saudara. Inilah porneia. Nah, saudara, ada nggak dosa percabulan? Ya, sekarang saudara mesti jujur, saya ada. Saya masih jatuh bangun dalam dosa pornografi. Ya, saudara coba. Ya, ini saudara mesti jujur, akui. Ya, kalau kita nggak akui nggak bisa lepas, saudara. Ya, karena kita nggak tahu bagaimana kita bisa terlepas. Ya, yang kedua, kenajisan. Ya, kenajisan itu apa, saudara? Akatarsia bahasa aslinya. Itu artinya bahasa Inggris impurity, ketidakmurnian. Ya, itu kira-kira, atau najis, tidak murni, saudara. Nah, tidak murni itu misalnya gini, kenajisan tubuh misalnya ya. Kenajisan tubuh. Misalnya kita minum air kotor ya, dan kita makan makanan busuk atau makanan beracun. Nah, itu kenajisan tubuh, saudara. Matilah kita nanti ya, tubuh kita rusak. Ya, lama-lama saudaraku kita sakit. Ya, kenapa? Karena minum air kotor, makan makanan busuk, beracun. Ya, di samping kita makan makanan yang sehat, kita makan juga makanan yang beracun. Kita minum air yang sehat, tapi kecampur. Ada air kotornya juga, ada air beracunnya. Nah, itu kenajisan tubuh. Bercampur, tidak murni. Itu artinya kenajisan, saudara. Nah, kenajisan bukan hanya di tubuh. Bisa kenajisan di mana, saudara? Ya, kenajisan di pikiran. Ya, pikiran, perasaan, ya, mental kita bisa najis. Ya, misalnya kita punya pikiran Kristus, tapi kita juga ya campur dengan pikiran-pikiran duniawi ini. Ya, jadi kita tiap hari lihat medsos, kecampur tuh, saudara. Ada pikiran Kristus, tapi ada pikiran dunia ini. Ya, kita lihat apa Instagram, kita lihat YouTube, bukannya nggak boleh, saudara.
Tapi itu bisa ya membuat kita, saudaraku, najis secara pikiran, najis secara perasaan, saudara, karena kecampur. Ya, makanya banyak orang nggak bisa berubah karena ada kenajisan ini, saudara. Ya, kenajisan apa tadi? Mental. Nah, terus bisa juga kenajisan, saudara, rohani. Ya, misalnya kita nyembah Allah, tapi kecampur kita juga nyembah berhala, ya kan? Nah, itu dia. Kita bersekutu dengan Tuhan, tapi bersekutu juga dengan berhala-berhala. Ya, makanya Paulus bilang, ya nggak bisa terang dan gelap, nggak bisa sejodoh, ya tidak bisa. Ya, kamu mau bersekutu dengan Tuhan, mau bersekutu juga dengan setan. Itu saudara akan hidup dalam hidup yang terikat nanti, saudara. Ya, nah itu kenajisan. Kemudian berikutnya, patos, hawa nafsu, saudara. Ini lebih mengarah ke hawa nafsu fisik, ya, jasmani. Misalnya gini, saudara. Ya, makan, seks, tidur, rasa aman itu baik, ya. Tapi kalau itu mengendalikan kita, saudara. Nah, itu mengendalikan kita, itulah hawa nafsu. Makan itu baik nggak? Baik, ya. Jadi kita harus makan untuk hidup. Kalau nggak makan kita nggak bisa hidup. Tapi beda kalau hidup untuk makan. Nah, kalau kita hidup untuk makan, sudah itulah hawa nafsu. Ya, seks baik nggak? Oh, kalau konteksnya dalam dalam suami istri baik. Tapi begitu seks menguasai kita dan dipakai di luar konteks suami istri, seks itu ya udah menguasai kita dan itu mengendalikan kita, itu disebut hawa nafsu, saudara. Tidur baik nggak? Baik, ya. Tapi ada orang yang terikat dengan tidur, mau tidur terus, saudara. Nah, ini dia akhirnya jadi malas, ya. Itu hawa nafsu, saudara. Rasa aman bagus, ya, kita harus punya rasa aman. Tapi ada orang rasa aman menguasai dia, saudara. Ya, dia kemana-mana mesti ada rasa aman. Ya, kalau dia diajak tour misalnya atau mission trip, yang dia tanya apa? Aman nggak ya? Nyaman nggak? Ya, nanti kita tidur di hotel apa? Aduh, kalau hotel bintang 1, wah, gua nggak bisa deh. Nah, itu dia. Dia dikuasai oleh rasa nyaman, saudara, dan rasa aman. Ya, tapi kalau orang yang nggak dikuasai, dia oke-oke aja mau tidur di hotel bintang 5, ya bintang yang saudaraku lebih kecil, ya karena dia nggak apa, dia nggak penuh dengan hawa nafsu. Nah, orang yang penuh dengan hawa nafsu, orang yang dikuasai oleh rasa aman dan nyaman, ya. Nah, saudara-saudara, jadi kita ada hawa nafsu nggak hidup kita, ya. Kemudian apa, saudara? Nafsu jahat. Nah, ini epithenia. Epithenia itu bahasa Inggrisnya craving. Craving, tahu ya, saudara? Mengharapkan, ya, haus akan, ya, ini yang disebut craving. Ini artinya, saudara, sebenarnya ini mengacu kepada adiksi, ya, atau ketagihan. Itu dia nafsu jahat di sini itu jadi adiksi. Ya, adakah saudara ya masih dikuasai oleh alkohol, tembakau, ya, apa itu nikotin, dikuasai oleh narkoba, ya, ini masuk nafsu jahat semua, saudara. Ya, atau apa, saudara? Ya, juga ada yang saudaraku namanya digital addiction, ya. Ada orang, saudara, udah begitu terikat sama gadget, saudara. Terikat sama medsos, udah nggak bisa lepas. Nah, itu, saudara, serius. Kita harus lepas dari adiksi. Bisa nggak? Bisa. Karena kita sudah mati terhadap 5 hal ini. Kita bisa melepaskan diri dari 5 hal ini. Nah, yang terakhir, keserakahan. Apa itu, saudara? Ya. Nah, orang yang serakah itu bahasa aslinya adalah, saudaraku, ya,
pleonexia. Ya, keserakan itu artinya gini, ingin lebih, selalu ingin lebih, nggak pernah puas, ya, nggak pernah saudaraku merasa bahagia kalau dia udah dapat sesuatu itu. Dia pengen lebih lagi supaya lebih puas, lebih bahagia. Nah, itulah keserakaan, ya. Jadi orang yang serakah percaya, saudara, bahwa ciptaan Allah, saudara, yaitu bisa membuat dia puas, bisa membuat dia penuh, bisa membuat dia bahagia. Salah, saudara. Uang tidak bisa memuaskan saudara, ya, memenuhi saudara, membahagiakan saudara. Nggak bisa. Hanya pencipta yang bisa memuaskan saudara, ya, mengisi hidup saudara dan membuat saudara bahagia. Ciptaan tidak bisa. Jangan coba-coba nyembah ciptaan Tuhan. Yang kita harus sembah adalah Tuhan Allah. Ya, karena dialah satu-satunya saudara yang bisa memuaskan kita, memenuhi kita, membuat kita bahagia. Makanya orang yang serakah adalah orang yang sama dengan penyembahan berhala, sama. Ya, jadi itu adalah penyembahan berhala. Dia menganggap ciptaan Tuhan jadi Tuhan, ya. Ciptaan Tuhan itu jadi Tuhan dia. Padahal nggak boleh. Yang harus jadi Tuhan kita Tuhan, ya, Allah sendiri, bukan ciptaan Allah. Makanya saudara, ini namanya serakah, ya. Cinta uang itu masuk sini. Cinta apa aja saudara, ya. Cinta kedudukan bisa, ya. Cinta apa lagi? Cinta kekayaan, ya. Cinta gengsi, saya harus dapat gengsi, saya harus dapat kedudukan yang tinggi baru, itu bisa serakah, saudara. Nah, berapa banyak saudara jujur 5 hal ini masih ada dalam diri saudara. Nah, sekali lagi, bisa nggak kita mengalahkan 5 hal ini? Bisa, bisa. Kenapa? Ya, karena kita sudah mati. Ya, kita bisa mengalahkan 5 hal ini. Mari kita lihat praktikalnya sekarang, langkah-langkahnya. Next, bagaimana cara mematikan respon otomatis yang berdosa dalam tubuh kita? Nah, 3 langkah. Ingat, pertama, praktek coram Deo setiap hari. Makanya lihat betapa pentingnya praktek coram Deo tiap hari. Ya, jadi tiap hari saudara mesti tahu saudara sudah mati. Itu kan intinya coram Deo. Ya, saudara udah mati dan hidup saudara yang sekarang hidup yang berbeda. Ya, bukan lagi saudaraku, saudara yang hidup, Kristus yang hidup di dalam saudara. Nah, maka harus ada pergantian, harus ada exchange. Caranya gimana, saudara? Kita mesti dialog tiap hari dengan Tuhan Yesus. Saudara lakukan ini enggak? Bangun pagi langsung, selamat pagi Tuhan. Ya, lagi sarapan, ya, lagi makan siang. Sambil makan kita dialog dengan Tuhan, saudara. Tiap hari, ya. Kemudian saudara lagi nyetir, dialog dengan Tuhan. Ngobrol-ngobrol sama dia. Karena hidupku bukan aku lagi, Kristus yang hidup di dalam aku. Ya kan? Kemudian saudara, ya, lagi kerja nanti. Ya, saudara lagi kerja, dialog nggak sama Tuhan? Ya. Nah, saudara, jadi ini dilakukan, saudara. Ya, dalam waktu kita lagi senggang. Ya, kita dialog nggak sama Tuhan, saudara. Lagi tadi itu hobi, ya, bagaimana dengan hobi kita? Nah, sekali lagi, hobi nggak salah, saudara. Tapi kalau hobi menguasai kita, itu jadi hawa nafsu, saudara. Ya, jadi ada orang hobinya itu jadi berhala, ya. Nah, dia nggak bisa kalau nggak lakukan hobinya, saudara. Dia terikat dengan hobinya, ya. Jadi gara-gara hobi dia nggak saat teduh, gara-gara hobi dia nggak ke gereja, ya saudara. Gara-gara hobi dia nggak ikut komsel, ya nggak ikut pemuritan. Nah itu hobi udah jadi berhala. Nah caranya gampang, saudara. Coram Deo, ya.
tanya Tuhan, Tuhan hobi saya ini gimana ya Tuhan ya? Tuhan, bagaimana hidup saya? Nah, itu tiap hari saudara mesti koram diri. Nah, yang kedua, saudara, persembahkan tubuh saudara setiap hari. Karena 5 hal ini terjadinya dalam tubuh. Nah, tubuh saudara belum sempurna, mesti diserahkan Tuhan. Nih, tubuhku Tuhan. Kuasai hari ini Tuhan Yesus. Karena tubuhku adalah tubuhmu Tuhan. Iya, tubuh saudara itu bukan milik saudara lagi. Milik Tuhan Yesus. Serahkan sama Tuhan Yesus. Kalau saudara serahkan sama Tuhan Yesus yang matiin keinginan-keinginan daging dalam tubuh saudara. Nah, tapi jangan lupa yang ketiga, latihan lewat pencobaan dan ujian. Masih ingat saudara? Ya, kita kalau kita udah belajar sesuatu kayak sekolah, mesti ada ujian baru kita lulus, baru kita naik tingkat. Ya, jadi ada ujiannya nanti. Habis saudara udah koram deo, udah persembahkan tubuh, nanti hari itu Tuhan izinkan ujian, saudara. Kenapa? Supaya praktek mematikan daging itu, saudara. Nah, itu lewat pencobaan dan ujian. Ya, ini next kita lihat ayat yang terakhir. Ya, dibilang begini, berikutnya, saudara. Ayat yang terakhir dikatakan, saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan bukan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ya, jadi saudara, kita nggak bisa mematikan 5 hal ini, saudara. Ya, kalau kita nggak terus latihan. Ya, jadi nanti gini, saudara. Misalnya, saudara mau mati dalam pornografi. Ya, nah, saudara terikat dengan pornografi sehingga selalu jatuh lagi. Seminggu bisa 2 kali nonton pornografi, saudara. Ya, nah, gimana caranya saudara menang? Ya tadi, ya harus Tuhan izinkan nanti pencobaan datang. Nah, saudara lagi nggak ada siapa-siapa ya, sendirian, tiba-tiba muncul godaan. Buka internet hari ini, buka pornografi, ya. Nah, itu godaan udah datang itu, saudara. Nah, gimana waktu itu? Nah, praktekkan langsung connect sama Tuhan. Ya, langsung connect sama Tuhan. Tuhan, kan aku udah mati ya. Dan hidupku yang baru sekarang hidup seperti Kristus. Nah, tanya Kristus langsung, Tuhan, aku digoda ini Tuhan, ya, dengan pencobaan Tuhan untuk klik lihat, ya, hari ini lihat pornografi. Nanti Tuhan bisa ngomong sama kita, saudara. Ya, Tuhan ngomong, ya, larikan dirimu sekarang, larikan. Ya, dah, kita larikan saudara diri kita. Ya, jangan lari tapi mendekat. Lari menjauh kata Tuhan. Nah, kita lakukan itu, ya. Nah, waktu kita lakukan saudara, wow, kita bisa nggak jatuh dalam pencobaan itu. Ya, buat setan itu pencobaan, buat Tuhan itu ujian. Kita diuji, dilatih supaya praktek firman. Inilah makanan keras, saudara. Makanan keras adalah, ya, buat orang-orang dewasa, ya, yang karena panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Ya, jadi kalau kita makan makanan keras, ya ini makanan keras. Makanan keras itu firman yang kita udah ngerti, kita praktekin dalam menghadapi pencobaan, dalam menghadapi ujian. Nah, kalau kita lakukan ini terus, ayat 4, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Ya, kalau tekun artinya apa? Kita lakukan terus-menerus. Ujiannya nggak sekali, nanti datang lagi dia, saudara. Diuji lagi. Ketiga kali diuji lagi. Terus. Menang terus. Ketika saudara menang terus, nah di situ terjadi, saudara, mati. Ya, akhirnya pornografi itu saudara mati terhadap dia. Saudara nggak bisa lagi, saudaraku, jatuh. Artinya gini, saudara nggak akan jatuh kalau saudara terus
praktek koram deo. Ya, begitu saudara nggak koram deo, nah saudara bisa kemungkinan jatuh lagi. Ya, makanya saudara terus praktek koram deo. Koram deo mengubah hidup kita, saudara. Ya, jadi inilah saudara praktek ya. Nah, nanti langsung hari ini kumpul dengan kompaknya sharing gimana kita menang dalam 5 hal ini. Oke? Nah, itu aja yang saya mau sampaikan. Saya kembalikan ke teman-teman yang sedang bertugas. Saya harus segera meninggalkan. Nah, saya serahkan kembali ke teman-teman yang bertugas. Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak Edi.